Terinspirasi film Walid Bid'ah, 22 santri laporkan pimpinan Ponpes di Lombok. Enak sih. Dengan iming-iming akan memberikan keturunan seperti wali dan bercahaya bagi desanya, 22 santriwati menjadi korban kejahatan seksual di sebuah pondok pesantren di Lombok. Tersangka merupakan mantan pimpinan yayasan inisial AF, melakukan pelecehan terhadap santriwatinya yang dilakukan sejak tahun 2015 hingga 2024. Ia ditangkap usai dilaporkan oleh 13 orang korban. Pastinya hanya untuk mengajarkan doa kepada santri-santri supaya tidak dipilih, cuman pada saatnya kadang-kadang tertuju ke seseorang. Ia pun dipecat dari pekerjaannya di yayasan tempat ia bekerja. Sebagian korban diketahui sudah lulus dari pondok pesantren dan sudah bekerja. Kasus ini menurut kepolisian mencuat setelah film yang menceritakan tokoh Walid viral. Hal ini membuat para korban berani bicara dan melapor atas apa yang dialaminya. Hingga berita ini dibuat, penyidik masih melakukan pemeriksaan lanjutan setelah pelaku ditetapkan tersangka. Polisi juga membuka ruang untuk korban yang ingin melapor ke Polresta Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di channel Fandi Arman. Nah, di video ini kita akan ngebahas tentang sebuah kasus yang mengguncang Lombok Barat. 22 santri itu laporkan pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat karena dugaan pelecehan. Dan uniknya, mereka terinspirasi dari film Walid Bid'ah, guys. Oke, di video ini kita akan ngobrol dengan Pak Fandi ya. Halo Pak Fandi, gimana kabarnya? Ya, halo Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Dan menurutku kasus ini tuh bukan cuma soal kriminalitas. Ini juga tentang bagaimana media, film, dan narasi bisa membentuk keberanian. Bahkan kesadaran akan kekerasan yang selama ini tuh kita anggap biasa ataupun kita anggap normal, Pak. Baik Pak Andi, sepakat sih. Dan di video ini kita akan mengupas dari dua sisi ya Pak. Apakah film ini tuh memberi inspirasi yang positif atau justru membuka interpretasi liar yang bisa salah sasaran, Pak? Dan saya sedikit membaca tentang berita tersebut ya. Nah, AF ini adalah tersangkanya, merupakan pimpinan Ponpes di Gunung Sari, diduga melakukan pelecehan terhadap 22 santriwati dari tahun 2016 sampai tahun 2023, Pak. Mereka menyebutkan baru berani melapor setelah menonton film Bid'ah ini, serial yang mengangkat tokoh Walid, ulama yang menyalahgunakan kekuasaan spiritual. Iya Pak, itulah kekuatan cerita ya Pak. Kadang kita nggak sadar sedang jadi korban ya, sampai kita melihat cermin dalam bentuk fiksi. Dan akhirnya kan film ini tuh membuka mata mereka, Pak. Tapi ada juga sih yang kita khawatirkan, Pak Pandi. Bagaimana jika film ini tuh dijadikan patokan benar salah tanpa proses pendidikan yang benar? Ini kan bisa sangat bahaya ya, Pak. Ya, justru itulah gunanya film, Pak. Dan ini tuh bukan cuman sekedar hiburan ya, tapi refleksi sosial. Banyak korban pelecehan tuh yang kadang nggak sadar kalau mereka tuh udah dilecehkan. Mereka nggak sadar apa yang sudah mereka alami itu, apakah itu tuh benar atau salah ya. Itu banyak juga sih yang kayak gitu, Pak. Dan lewat tokoh Walid ini, nah makanya film ini tuh menyadarkan mereka. Loh, kok sama pimpinan Ponpes itu dengan si Walid ini? Nah, gitu, Pak. Itu banyak, Pak. Di Indonesia banyak banget. Mereka tuh terkadang nggak tahu. Dan mereka juga bingung itu tuh salah atau enggak yang mereka lakukan. Sedangkan parah guru-guru mereka biasanya ataupun seperti pimpinan Ponpes itu kan mengatakan ya keberkahan rahim. Nah, mereka yang tidak tahu itu percaya-percaya aja karena yang ngomong ini adalah pimpinan Ponpes, keberkahan rahim. Nah, ini posisinya mereka nggak tahu mereka tuh salah atau benar. Itu banyak di Indonesia, masih banyak yang kayak gitu. Dan film ini itu secara nggak langsung menyadarkan mereka. Ternyata yang sudah mereka alami itu adalah kesalahan besar. Tapi Pak Fandi, bagaimana dengan resiko yang overinterpretasi, Pak? Karena ada juga tuh orang yang terkadang merasa jadi korban dan pada faktanya belum tentu mereka tuh korban. Hanya sekadar overinterpretasi. Itu gimana, Pak? Kan ada aja tuh orang-orang yang seolah-olah merasa mereka tuh adalah korban juga. Padahal secara faktanya tuh nggak ada bukti sama sekali. Nggak ada mereka hanya terlalu over, ya terlalu berlebihan. Terlalu overinterpretasi gitu. Itu gimana Pak?
Kalau itu sih tugas hukum ya Pak. Dan film Walid Bid'ah ini adalah ya sebagai pembuka pintu aja, pembuka jalan aja. Dan saat masuk ya harus tetap ditimbang ya secara proses hukum. Oh iya, benar juga tuh Pak. Nah, kita masuk ke ini ya Pak, peran pondok pesantren dan budaya taat. Nah, jadi pondok pesantren sekarang tuh ya sampai sekarang ya masih jadi tempat yang sakral. Bahkan banyak para santrinya itu menganggap ustadz mereka ataupun guru mereka tuh seperti wali. Nah, dalam konteks ini, apakah mungkin korban itu merasa takut ya? Atau bahkan mereka tidak sadar sedang dilecehkan? Nah, iya Pak, betul sekali ya. Di budaya patriarkal dan religius seperti itu, kata taat ya, taat itu bisa disalahgunakan Pak. Ya, dalam konteks ini ya. Bahkan ketika mereka diperlakukan dengan buruk, mereka diajarkan bahwasanya itu tuh ujian. Itu ujian. Dan hal seperti inilah yang ditunjukkan di dalam film Bid'ah ya. Jadi seolah-olah ya mereka diperlakukan buruk sama pimpinan ponpesnya, dan karena mereka nih ilmunya kurang ya, para pemimpin ponpes ya yang mengatur yang memimpin ponpes itu mengatakan bahwasanya ini adalah ujian Anda. Itu udah diajarkan ke merekanya. Oleh karena itu mereka ya mudah banget untuk dibodoh-bodohin. Nah, iya Pak, budaya patriarki, feodalisme di Indonesia khususnya itu tuh masih saja berlaku ya sampai hari ini tuh masih ada aja yang seperti itu ya. Terutama ya kita nggak bilang semua ponpes ya, tapi ada beberapa ya. Nah itu masih sangat kental ya sistem feodalisme dan juga patriarki. Nah, cuman terkadang bingung juga ya, kita juga nggak tahu yang feodalisme itu yang mana aja, ponpesnya yang seperti apa aja, yang ininya gimana ya. Jadi di sini saya agak bingung. Apakah kita akan menilai semua ustadz dengan kecurigaan hanya karena kasus ini? Ya, kita nggak bisa menuduh semua ya, tapi kita bisa membuka ruang untuk kritikan. Agar tidak semua perilaku itu tuh dianggap suci ya, hanya karena berlabelkan agama. Ya kayak ponpes ya, ataupun perguruan atau apapun itu, paling enggak itu harus mau membuka ruang untuk kritikan. Dan para pemimpinnya itu harus mau dan harus ikhlas untuk dikritik sama muridnya ataupun ya siswanya ya, selagi kritikan itu masih batas wajar ya. Oke Pak Fandi, kita lanjut ya. Reaksi masyarakat dan juga pemerintahan. Nah, reaksi dari Bupati Lombok Barat ya, itu dia sudah bilang ya, untuk warganya tuh jangan mudah terprovokasi. Soalnya isu ini tuh bisa memicu konflik yang horizontal. Dan santri yang ada di situ sudah dipindahkan. Dan AF selaku pimpinan ponpes itu juga sudah dijadikan tersangka. Tapi apa sih yang bisa kita pelajarin dari hal ini Pak? Nah iya Pak, sebelum itu ya, untuk keberanian korban itu harus didukung penuh sih Pak. Dan jangan dibungkam. Dan hal yang bisa kita ambil pelajarannya bahwasanya ya, film seperti Bid'ah ini ya bukan film yang provokatif ya, tapi lebih ke refleksi. Yang provokatif itu tuh justru orang-orang yang ingin menutup kasus-kasus seperti ini. Itulah provokatif sebenarnya, provokator sebenarnya, bukan film Bid'ah. Dan menurutku film ini tuh bagus banget Pak, asli bagus banget. Dan buktinya kan sampai-sampai membuat para korban itu melek ya, jadi sadar dan memberanikan diri untuk melaporkan pimpinan ponpes tersebut. Ini sangat keren banget film Bid'ah ini sih. Dan film-film seperti ini ya, itu wajib untuk didukung kalau dari sisi pendapat gua Pak. Sepakat sih Pak, tapi tetap kita perlu kehati-hatian yang lebih ya. Karena isu seperti ini itu ya, atau isu agama itu sangat sensitif. Dan jangan sampai justru para korban dijadikan alat propaganda. Dari kasus ini kita bisa belajar ya, bahwasanya budaya diam itu bisa dipatahkan oleh cerita. Tapi kita juga harus bijak dalam menerima narasi film sebagai inspirasi. Nah benar Pak, kita tuh jangan meremehkan kekuatan sebuah cerita ya. Karena lewat sebuah cerita, orang bisa menemukan kembali keberaniannya, bahkan di tempat yang sunyi. Nah, untuk teman-teman, gimana menurut kalian semua ya? Kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat yang sudah nonton sampai di sini. Dan apakah menurut kalian film Bid'ah ini tuh membantu atau malah memicu kontroversi baru? Tulis di kolom komentar ya.